Oke, kita mulai ya teman-teman. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, kita absen dulu. Sofia, Hadir. Asmaul Awaliyah, Hadir Bapak. Mirnia Ningsih, kemudian Tasya Putri, Hadir Pak. Safira Putri, Hadir Bapak. Saila Santika, kemudian Abigail Fernanda, Rineta Yanda, Hadir Bapak. Salsabila Almaida, Hadir Bapak. Amira, Hadir Bapak. Wanda Hamidah, Ali Rohman, Hadir Bapak. Intan Nabila, Hadir, Pak. Tarisa Dwi, kemudian Rifki Ardiansyah, Hadir Pak. Adri Wisnu, kemudian Salma Nadia, Faisa Salsabila, Salma hadir Bapak. Hadir Bapak Faisa. Anissa, Hadir Bapak. Siti Nuraini, Hadir. Muhammad Zikri, Hadir Pak. Muhammad Boy Hudson, Santi Citra, Hadir Pak. Agung Agustian, Hadir Pak. Adil Berliana, Hadir Pak. Nurma Sadia, Hadir Pak. Febrianti Rambe, Hadir Bapak. Zarlia Salamu, Mana Muslimah Hidayat, Ayu Fajar Lestari, Hadir Bapak. Syawalia Rahma, Oke, yang kelas H ternyata kita tuh Jumat ya. Jadi belum bisa absensi kalau untuk kelas H. Jadi solusinya nanti kalau yang kelas H, karena ini ya, sebentar. Nah ini, kita tuh jadwalnya Jumat, jadi belum bisa absen. Jadi nanti untuk yang kelas H, apa namanya, kita absennya berdasarkan mahasiswa yang mengumpulkan tugas seperti biasa lah. Jadi nanti yang mengumpulkan tugas yang saya absen ya untuk kelas A. Kemudian
kita lanjut ke materi supaya nggak terlalu sore ya selesainya. Kemarin kan kita membahas tentang apa itu risiko kan. Kita belum membahas secara lebih detail tentang manajemen risikonya. Enterprise Risk Management. Jadi IRM-nya atau Enterprise Risk Management-nya belum kita bahas karena yang kemarin kita bahas hanya tentang konteks risiko itu sendiri. Kemarin kan kita bahas risiko itu ada risiko eksternal, ada risiko internal gitu dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas tentang Enterprise Risk Management. Nah, di sini eh, kita akan membahas tentang risiko yang memiliki konotasi negatif. Jadi risiko itu terdengarnya itu kan negatif ya. Risiko tidak lulus, risiko misalnya kehujanan, risiko kebanjiran, risiko kebangkrutan, risiko gagal bayar dan lain-lain. Itu kan konotasinya negatif kan risiko itu. Nah, kemudian risiko juga merupakan sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang dihindari. Nah, seperti di tempat saya sekarang hujan, gitu ya. Ada risiko kehujanan, gitu. Kemudian juga ada risiko kebasahan, gitu, karena hujan. Nah, itu kan konotasinya negatif kalau risiko. Nah, kemudian definisi risiko. Nah, secara definisinya, risiko adalah kejadian kejadian yang merugikan ya. Risiko adalah kejadian yang merugikan di mana jika terjadi pasti seseorang atau badan hukum atau instansi yang mengalami risiko misalnya pasti mengalami kerugian di antaranya. Kemudian juga jika risiko dilihat dari segi investasi, karena kita akan lebih bahas ke depannya tentang risiko di bidang investasi ya. Kemudian risiko di bidang keuangan juga kita akan lebih detail ke arah sana. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah risiko mengenai keuangan. Risiko itu kan ada banyak ya. Risiko kebencanaan, misalnya kalau di teknik geologi itu pasti ada manajemen risiko kebencanaan gitu. Nah, karena kita manajemen, maka kita akan bahasnya adalah manajemen risiko keuangan. Nah, kalau di jurusan lain, kayak di teknik sipil, misalnya, ada namanya mata kuliah manajemen risiko kebencanaan. Gitu. Kalau misalnya terjadi bencana itu seperti apa sih gitu, mitigasi risikonya. Gitu. Nah, tapi kita tidak ke arah sana. Manajemen itu lebih ke arah keuangan dan investing sebetulnya, membahas tentang risikonya. Nah, kemudian risiko dilihat dari segi investasi di sini, yaitu kemungkinan adanya penyimpangan hasil atau keuntungan dari yang diharapkan. Nah, dari investasi kan kita tuh mengharapkan imbal hasil kan, atau return, ya. Kita kan kalau investasi ingin mendapatkan keuntungan imbal hasilnya kan. Misalnya, kalau investasi di saham A atau di saham BCA misalnya, diperkirakan dijual sebulan kemudian akan mendapatkan imbal hasil 10% misalnya. Tapi kan di dalam investasi itu pasti ada risiko. Gitu. Kalau sahamnya saham blue chip, saham yang bagus misalnya, kemungkinan mendapatkan return tinggi sebetulnya, akan tetapi jumlahnya yang sedikit. Nah, makanya di dalam dunia investasi ada yang namanya high return, high risk. Kalau ingin sesuatu yang memiliki return tinggi, berarti harus siap dengan juga risiko yang tinggi pula gitu. Misalnya kita berinvestasi di saham gorengan. Maksudnya saham gorengan di sini adalah saham yang bukan termasuk saham blue chip atau saham unggulan. Misalnya saham-saham perusahaan-perusahaan yang di luar LQ45. Nah, LQ45 itu adalah saham 45 saham terbagus di Bursa Efek Indonesia. Nah, misalnya di luaran LQ45 misalnya saham-saham. Nah, walaupun dari segi investing return menawarkan keuntungan yang besar gitu ya, akan tetapi rawan gitu ya jika memiliki fundamental yang tidak bagus gitu. Makanya kan banyak kalau kita dengar berita gitu ya,
mengalami kerugian besar misalnya di investasi saham perusahaan A misalnya. Karena memang kemungkinan perusahaan yang dimilikinya adalah perusahaan yang kurang bagus gitu. Makanya berinvestasi di perusahaan tersebut bisa mengalami kerugian. Nah, itu kalau dilihat dari segi investasi perusahaan itu. Atau di sini lihat keuntungan yang diharapkan, misalnya penyimpangan hasil atau keuntungan yang diharapkan. Misalnya menawarkan keuntungannya 10%, tapi misalnya menyimpang keuntungannya bukan 10%, tapi 8% misalnya. Nah, itu mending ya, masih untung gitu ya. Tapi ada mengharapkan keuntungan 100% misalnya, tapi bukannya untung gitu, malah rugi gitu, hilang semua uangnya gitu. Nah, itu juga yang dimaksud dengan penyimpangan hasil keuntungan dari yang diharapkan. Nah, kalau penyimpangan hasil keuntungan yang diharapkan, yang tadi kita bahas ya, misalnya mengharapkan untung 10%, tapi pada realitanya untungnya hanya 8% atau 5% misalnya. Nah, itu penyimpangan hasil keuntungan. Masih tetap untung sebetulnya. Akan tetapi hanya menyimpang dari target 10%, yang didapat hanya 5%. Gitu ya. Nah, kemudian risiko perusahaan adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, contoh risiko perusahaan itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Kalau di dalam perusahaan itu ada risiko apa? Risiko di dalam perusahaan. Misalnya kalau perusahaannya perusahaan manufaktur, memiliki risiko cacat produksi. Misalnya produk yang dihasilkannya itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Makanya kan di dalam suatu perusahaan manufaktur pasti ada quality insurance, ya. Apa namanya? Seseorang yang mengecek kualitas gitu ya. Misalnya kualitasnya sesuai yang diinginkan apa enggak? Kualitasnya sesuai yang dikualifikasi atau enggak. Nah, itu adalah tugas dari quality assurance. Nah, biasanya walaupun perusahaannya juga perusahaan yang sudah established, perusahaannya yang juga sudah besar, tidak lepas dari yang namanya risiko cacat produksi gitu. Nah, itu salah satu risiko yang akan dialami perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur. Tapi kalau misalnya perusahaannya bukan perusahaan manufaktur, misal perusahaan perdagangan. Nah, misalnya kalau perusahaan perdagangan, kalau risikonya adalah, contohnya perusahaan perdagangan apa sih? Misalnya, contohnya adalah Alfamart, Indomart gitu ya, warung kelontong, grosir, perusahaan-perusahaan retail lah ya, kalau perusahaan perdagangan tuh. Nah, perusahaan perdagangan kan hanya menjual produk tanpa memproduksi barang tersebut kan. Yang memproduksi barangnya kan perusahaan manufaktur gitu. Kalau perusahaan retail kan seperti Grosir, Alfamart, Indomart kan membeli barangnya misalnya dari Unilever, dari Mayora, dari kapal api misalnya. Saat ini pukul Nah, 16. kemudian dijual kembali oleh mereka, oleh perusahaan perdagangan tadi ke konsumen. Nah, risikonya apa? Risiko expired, misalnya kadaluarsanya yang sebentar lagi, atau risiko barang yang kadaluarsa gitu ya. Nah, kalau yang kadaluarsa kan ada beberapa perusahaan yang bisa diretur barangnya, ada juga enggak gitu. Nah, kalau enggak itu kan bagian dari risiko perusahaan juga. Nah, itu contoh risiko dari perusahaan perdagangan atau retail. Kemudian ada juga risiko perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa kan ada banyak. Contohnya misalnya yang akan kita sering bahas adalah perusahaan jasa perbankan. Perbankan atau lembaga keuangan non-bank lainnya misalnya. Kan kalau di bank ada risiko kredit macet. Jadi ada risiko nasabah tidak membayar cicilannya sesuai dengan tenggat waktu. Atau malah lebih parahnya lagi adalah risiko gagal bayar. Bukan kredit macet ya. Kalau kredit macet yaitu risiko yang nasabahnya membayar akan tetapi tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Tapi kalau misalnya risiko gagal bayar gitu ya, nasabah sama sekali tidak mampu untuk melanjutkan cicilan gitu ya. Nah, di perusahaan jasa juga ada risiko seperti itu yang dinamakan risiko kredit gitu ya.
Nah, itu contoh-contoh risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan manufaktur, perusahaan perdagangan atau retail, dan perusahaan jasa. Gitu ya. Kira-kira ada yang tanyakan nggak teman-teman terkait definisi risiko ini? Nah, kemudian risiko ini adalah sesuatu kondisi ketidakpastian. Nah, jadi risiko ini adalah sesuatu kondisi yang tidak pasti gitu ya. Tidak pasti akan dialami sebetulnya, akan tetapi memiliki potensi untuk terjadi. Nah, misalnya di Bogor gitu ya, memiliki risiko hujan gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu gitu ya, walaupun ada ramalan cuaca gitu ya, nggak pasti gitu. Kalau kapan mau hujan, kapan mau enggak gitu ya. Itu kan namanya nggak pasti gitu. Misalnya menurut ramalan cuaca gitu ya, besok akan hujan, tapi realitanya besok nggak hujan gitu ya. Atau ramalan besok cerah, tapi nyatanya gitu besok malah hujan gitu. Itu namanya ketidakpastian sebetulnya di dalam konteks risiko. Nah, risiko muncul karena adanya ketidakpastian tadi gitu ya. Misalnya di perusahaan jasa keuangan gitu ya, atau perbankan gitu ya, walaupun sudah dianalis kredit dengan baik gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau si nasabahnya atau si krediturnya akan gagal bayar gitu ya. Nah, tapi ada juga misalnya nasabah-nasabah yang bagus gitu ya, cicilannya tepat waktu sampai lunas gitu ya. Akan tetapi masih ada ketidakpastian gitu ya, eh, risiko jika nasabah gagal bayar. Nah, kemudian di dunia ini kita dihadapkan pada banyak ketidakpastian. Contohnya, hari ini bisa hujan atau tidak. Tadi kita bahas ya. Investasi bisa untung, misalnya. Harga saham B misalnya, SB ini naik atau bisa rugi, harga saham B turun gitu ya. Nah, jadi walaupun kita bisa memprediksi harga saham itu naik gitu ya, tapi kan belum tentu naik juga gitu. Atau sebaliknya gitu, kita bisa memprediksi harga saham itu turun, tapi belum tentu harga saham itu turun juga kan. Seperti hujan gitu ya. Kita hanya bisa memprediksi akan tetapi tidak pasti gitu ya. Apakah akan hujan atau tidak, ataukah apakah akan naik atau enggak gitu ya. Nah, kemudian ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan akan menimbulkan risiko yang harus dihadapi oleh manusia. Nah, jadi kan tidak pasti gitu ya. Seperti kalau konteksnya manusia gitu ya. Konteks manusia itu kan misalnya hubungannya dengan Tuhan, yaitu habluminallah misalnya. Setiap manusia pasti akan mati gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Matinya itu kapan pastinya gitu. Apakah besok, lusa, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi misalnya. Itu kan tidak pasti gitu. Akan tetapi harus dihadapi gitu ya. Apa namanya di dalam kehidupan gitu. Itu yang namanya risiko gitu secara general ya konteksnya. Nah, kemudian kita akan bahas ketidakpastian dan tingkatan dan karakteristik risiko tersebut. Ketidakpastian tersebut. Di sini tingkat ketidakpastiannya itu tidak ada atau pasti, ketidakpastian objektif, ketidakpastian subjektif, dan sangat tidak pasti. Misal, hasil bisa diprediksi dengan pasti, misalnya hukum alam gitu ya. Misalnya apa? Di Indonesia musim kemarau itu dari Februari sampai Agustus, misalnya musim hujan dari September sampai dengan Januari, misalnya. Itu kan hukum alam kan, siklusnya seperti itu gitu. Bisa diprediksi dan pasti terjadi gitu. Musim hujan dan musim kemarau. Di Indonesia kan hanya ada dua musim kan, musim kemarau dan musim hujan saja. Terus juga matahari terbit dari timur, terbenam di barat misalnya. Itu kan hukum alam juga gitu. Matahari itu pasti terbit dari timur gitu ya dan terbenam di barat gitu. Itu kan udah hukum alam, udah pasti gitu kalau gitu. Ya. Kemudian juga ada ketidakpastian objektif. Hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Nah, di sini misalnya permainan dadu dan kartu. Nah, di permainan dadu kan
dadu tuh hanya ada dari 1 sampai dengan berapa kalau dadu? Kalau kita ngelempar dadu tuh angkanya ada angka 1 sampai berapa? 6, Pak. 6 gitu ya. Nah, ini kan bisa diprediksi ya. Bisa diprediksi berapa munculnya angka 1, berapa munculnya angka 2, berapa munculnya angka 6. Gitu kan? Yaitu perbandingannya atau probabilitasnya adalah 1:6 gitu ya. Kalau kartu remi gitu ya. Ada berapa jumlah kartu remi? Ada 50, 2, Pak. 50 apa? Ada yang suka main kartu? 52, 54. Nah, ini kan ada probabilitas munculnya angka dadu 1, angka dadu 2, ataupun misalnya koin. Kalau kita melempar koin kan, ke probabilitas muncul angka dengan muncul burung Garuda misalnya kan, itu kan ada probabilitasnya gitu. Misalnya probabilitasnya adalah 1:2 gitu. Nah, misalnya di sini kan, ini kan ada koin 1000 kan. Nah, ini kan probabilitasnya 2 kan. Probabilitas muncul angka 1000 ini dan probabilitasnya muncul gambar angklung ini gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lempar gitu ya, bisa angka Garuda gitu atau angka 1000 dengan gambar angklung gitu. Nah, itu yang dinamakan ketidakpastian objektif gitu ya. Akan tetapi hasil bisa diidentifikasi gitu loh. Kalau nggak muncul angka, ya muncul angklung gitu loh. Kalau melempar koin 1000-an gitu ya. Nah, kemudian juga ada ketidakpastian subjektif di sini, yaitu hasil bisa diidentifikasi, tapi probabilitas tidak diketahui. Contohnya apa? Kebakaran, kecelakaan mobil, investasi. Nah, ini kan subjektif gitu ya. Hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Jadi kan kita nggak tahu akan kebakaran tuh dalam 1 minggu tuh berapa kali, dalam 1 tahun tuh berapa kali, dalam 10 tahun tuh berapa kali, kan kita nggak bisa memprediksi itu gitu ya. Beda dengan ketidakpastian objektif gitu. Kita bisa memprediksi probabilitasnya. Kalau misalnya ketidakpastian subjektif, kita tidak tahu probabilitasnya. Misalnya kecelakaan mobil gitu. Di Sukabumi kecelakaan mobil tuh tiap harinya ada berapa sih rentannya gitu. Apakah ada rentannya gitu, seperti main dadu kan, ada rentannya 1 sampai 6 gitu. Tapi kan kalau kecelakaan nggak ada gitu. Nah, itu juga yang dinamakan ketidakpastian subjektif gitu. Misalnya kalau kecelakaan mobil tuh hari ini ada, 3 hari nggak ada, 4 hari nggak ada lagi sebulan, ada di waktu tertentu banyak gitu ya. Nah, itu kan nggak pasti gitu ya. Nah, itu yang namanya ketidakpastian subjektif yang tidak diketahui probabilitasnya. Investasi juga sama gitu ya. Tidak diketahui gitu ya. Probabilitas kita akan rugi di dalam kegiatan investasi itu nggak tahu gitu. Terutama investasi saham gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Akan dari 10 kali percobaan kita berinvestasi misalnya, berapa kali gagalnya. Kita tuh nggak tahu gitu. Bisa bisa aja dari 10 tuh 10-10-nya berhasil, atau 2, atau 5 setengahnya gitu ya. Kita kan nggak tahu juga gitu. Atau misalnya ada ketidakpastian yang sangat tidak pasti atau mustahil gitu ya. Hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas juga nggak diketahui gitu. Nah, kalau yang subjektif, hasil masih bisa diidentifikasi gitu, masih terjadi gitu. Nah, kalau ini mustahil gitu. Misalnya apa? Eksplorasi luar angkasa gitu. Ini kan sesuatu yang sangat tidak pasti gitu ya. Eksplorasi luar angkasa ini. Oke, itu. Sampai sini heading tanyakan nggak, teman-teman? Setelah itu ada fluktuasi ketidakpastian. Apa sih fluktuasi itu? Ada yang bisa bantu nggak? Fluktuasi. Apa nih fluktuasi? Nah, ini fluktuasi nih. Nah, kalau di harga saham ya, grafik ini tuh namanya fluktuasi. Jadi fluktuasi itu naik turun gitu ya. Itu namanya adalah fluktuasi. Kemudian di dalam fluktuasi ini kan ada saatnya di atas, ada di bawah, ada naik atas lagi, tapi nggak terlalu seatas periode sebelumnya, terus ke bawah lagi, misalnya ke sini, tiba-tiba naik lagi segini gitu ya. Itu namanya fluktuasi. Nah,
Di sini ketidakpastian dapat mencerminkan fluktuasi pergerakan yang tinggi. Makin tinggi fluktuasi, maka ketidakpastian semakin tinggi. Nah, misalnya fluktuasinya seperti ini gitu. Nah, ini kan naik turun naik turun naik turun naik turun gitu. Kan tinggi banget fluktuasinya gitu. Dibanding misalnya dengan fluktuasinya seperti ini gitu. Nah, ini kan apa namanya tidak tinggi gitu fluktuasinya dibandingkan dengan ini nih sangat signifikan gitu dan juga sering terjadi fluktuasinya. Maka ketidakpastiannya akan semakin tinggi. Kemudian saham atau FX di sini, saham atau forex misalnya di sini dalam kurung. Kemudian harga minyak sampai dengan harga listrik mengalami fluktuasi meskipun dengan tingkat fluktuasi yang berbeda-beda. Risiko ada di mana-mana, mencakup berbagai instrumen dalam kehidupan. Gitu ya. Jadi fluktuasi itu bisa terjadi di harga saham, harga minyak, sampai dengan harga listrik gitu ya. Tapi kalau listrik fluktuasinya adalah cenderung naik. Ya. Nah, kalau saham bisa naik, bisa turun. Nah, minyak juga sama ya. Bensin juga kan cenderung naik. Gitu. Atau kalau bukan Pertalite ya, kalau Pertamax misalnya bisa naik turun gitu. Kemarin pernah 11.900 gitu, sekarang jadi 2.300. Nah, itu fluktuatif juga kalau misalnya Pertamax. Tapi kalau Pertalite malah masih cenderung naik juga. Nah, misalnya di sini apa namanya fluktuasi tahunan berdasarkan tipe instrumen misalnya. Di sini ada stok. Stok itu apa sih? Stok ini adalah saham. Ini adalah S&P 500. Nah, S&P 500 ini adalah saham-saham yang terdapat di suatu bursa tertentu gitu. Jadi ada 500 saham yang terdaftar di suatu bursa tertentu gitu ya. Itu namanya S&P 500. Kemudian ada real estate di sini. Real estate di sini adalah properti. Kemudian bonds. Bond ini adalah obligasi. FX ini adalah forex atau nilai mata uang. Oil, minyak, gas atau gas di sini. Electricity atau listrik misalnya di sini. Nah, itu adalah apa namanya? Salah satu instrumen yang misalnya bisa dilihat dari tipe fluktuasinya gitu ya. Nah, kalau yang paling rendah di sini adalah real estate gitu ya atau perumahan. Sorry, bukan perumahan, apa? Obligasi. Yang paling rendah itu adalah obligasi yang mengalami fluktuasinya paling rendah gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan fluktuasi itu apa sih gitu ya? Di sini ada berbagai faktor. Yang pertama globalisasi dunia, ada liberalisasi dunia, kemudian juga ada kecepatan proses informasi. Nah, sebelum kita bahas satu-satu, ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan instrumen-instrumen berdasarkan tipe fluktuasi. Nah, misalnya globalisasi dunia di sini. Akibat globalisasi dunia, maka kejadian di suatu negara akan cepat mempengaruhi negara lain. Akibat globalisasi dunia, maka kejadian di suatu negara akan cepat mempengaruhi negara lain. Misalnya contohnya apa sih gitu ya? Sesuatu yang terjadi di negara lain berdampak pada negara kita. Misal contoh eh, apa namanya? Terutama negara Indonesia itu sangat apa namanya dipengaruhi oleh negara lain. Contohnya apa? Amerika gitu ya. Amerika menurunkan suku bunga acuannya misalnya. Nah itu juga berdampak ke Indonesia. Misalnya The Fed menurunkan The Fed itu adalah bank sentral Amerika ya. Misalnya menurunkan suku bunga acuan. Biasanya diikuti dengan juga oleh Bank Indonesia ya, Bank Sentralnya Indonesia BI itu kan menurunkan suku bunga acuannya juga gitu ya. Atau misalnya Indonesia
diembargo secara ekonomi misalnya oleh Amerika gitu ya, itu kan akan mempengaruhi gitu ya, misalnya ekonomi Indonesia juga gitu. Misalnya diembargo ekonomi, nggak bisa ekspor atau nggak bisa impor gitu ya. Kan banyak juga kan negara-negara yang diembargo oleh Amerika secara ekonomi, misalnya Korea Utara, Iran gitu ya. Nah, kemudian juga kenaikan kedelai misalnya. Kedelai kita kan tahu ya. Tahu itu kan bahan pokoknya kan adalah kedelai kan. Nah, kedelai itu sebetulnya diimpor. Kita tuh nggak petani di Indonesia tuh nggak memproduksi kedelai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ya. Sisanya kita impor dari Amerika dan Brazil gitu ya. Ya. Jadi tahu, tempe yang kita makan tuh kedelainya adalah impor. Nah, kalau misalnya Amerika atau Brazil tempat kita mengimpor kedelai menaikkan harga, secara langsung dan secara cepat juga harga tempe di Indonesia dan harga tahu di Indonesia akan naik. Dulu kan pernah kan harga tahu tempe naik gitu ya. Karena Amerika dan Brazil menaikkan harga impor kedelainya gitu. Nah, itu juga sama. Terus juga apalagi Indonesia juga kan masih mengimpor BBM kan. Walaupun sebagian bisa diproduksi di Indonesia, tapi kan sebagiannya lagi kan BBM kita kan impor dari luar. Nah, kalau misalnya harga minyak dunia per barelnya naik gitu ya, maka harga eceran BBM di Indonesia juga akan naik seperti Pertamax tadi gitu ya, bisa naik bisa turun gitu. Tapi kalau Pertalite kenapa stabil ya karena disubsidi gitu ya. Kalau Pertalite tidak disubsidi juga pasti harganya akan naik turun, akan berfluktuasi gitu ya. Tapi karena disubsidi makanya harganya stabil gitu. Berbanding terbalik dengan Pertalite gitu karena tidak disubsidi, harga jualnya adalah harga keekonomian. Harga keekonomian adalah harga layak jualnya. Oke. Oke. Kemudian eh sebentar. Oke. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan fluktuasi. Maaf. Nah, itu salah satunya adalah globalisasi dunia. Kemudian selain globalisasi dunia, ada liberalisasi dunia. Dengan membuka pasar domestik terhadap investor asing, mengakibatkan aliran modal lebih mudah untuk masuk dan keluar sehingga mengakibatkan fluktuasi dunia. Misal contoh, di Indonesia kan ada pro dan kontra terhadap investor asing ya. Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Investasi dan Maritim Luhut Binsar Panjaitan kan, Indonesia membuka keran sebesar-besarnya untuk investor asing, gitu ya. Ya kan? Nah, kemudian di sini bagaimana kalau membuka pasar domestik terhadap investor asing? Akibatnya adalah aliran modal lebih mudah untuk masuk dan keluar sehingga mengakibatkan fluktuasi dunia gitu ya. Nah, contohnya misalnya Korea Selatan sangat welcome dengan investor asing, lihat saja ya. Kemudian Vietnam, China juga kan, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain gitu ya. Lihat saja negara-negara yang apa namanya terbuka oleh investor asing justru tingkat ekonominya malah melesat gitu ya. Karena apa? Karena lebih mudah gitu ya, aliran modalnya lebih mudah masuk dan mudah juga keluar gitu ya. Diiringi dengan regulasi yang bagus gitu ya. Kenapa di Indonesia investor asing tuh pikir-pikir kalau misalnya ingin berinvestasi di Indonesia karena regulasinya atau hukum di Indonesia tuh nggak pasti atau nggak bagus gitu ya. Kadang bisa A, kadang bisa B gitu. Gimana yang punya uang gitu. Nah, itu juga salah satu alasan investor di masuk Indonesia tuh sangat sulit gitu ya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap fluktuasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecepatan proses informasi. Teknologi yang semakin maju mendorong investor atau pelaku pasar
untuk lebih cepat memperoleh informasi dan bereaksi cepat terhadap informasi tersebut sehingga mendorong fluktuasi harga semakin tinggi. Gitu ya. Kalau dulu kan sebelum ada fluktuasi gitu ya, orang kan jarang ada yang tahu gitu ya. Kalau misalnya harganya sudah turun atau belum turun gitu ya. Kalau sekarang kan kita karena kemajuan teknologi gitu ya, kita tuh bisa tahu gitu harga barang di Sukabumi gitu ya dengan harga barang dengan produk yang sama ya, produk yang sama dengan harga produk di Sukabumi dengan harga produk di Bekasi misalnya atau di produsennya di Bekasi. Misalnya di Sukabumi produk itu dijual dengan harga 10.000 gitu ya. Tapi kita tahu gitu sebetulnya di Bekasi di pabriknya di produsennya harga jualnya itu gitu ya adalah 8.000 misalnya. Kita kan jadi bisa tahu gitu ya sebetulnya eh, apa namanya karena kecepatan informasi gitu ya. Kita bisa tahu gitu harga yang sesungguhnya juga dan kita pun bisa bereaksi gitu. Memilih gitu antara membeli barang tersebut di Sukabumi produk yang sama itu atau langsung misalnya ke Bekasi gitu ya. Kita kan masih bisa apa namanya bereaksi cepat gitu ya. Ah, butuhnya cepat. Kalau dari Bekasi kan butuh waktu gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lebih mahal, tapi cepat datang. Biarin harga 10.000 juga. Tapi kan kalau butuhnya masih lama gitu ya. Ah, butuhnya juga seminggu lagi. Paling 2-3 hari udah dikirim link yang lebih murah gitu. Nah, itu juga kan salah satu faktor yang mengalami peningkatan fluktuasi juga. Atau kita hubungkan ke dalam investasi saham. Ya. Misalnya karena kecanggihan teknologi kita bisa tahu gitu ya tren harga saham tuh bagaimana kita kan bisa tahu gitu ya eh, perkembangan harga saham 5 tahun sebelumnya. Nah, dari perkembangan harga saham 5 tahun sebelumnya, kita kan bisa memprediksi jadinya. Kalau di masa yang akan datang atau sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, kita kan bisa memprediksi ini harga saham tuh akan naik atau turun berdasarkan fluktuasi tersebut, gitu ya. Makanya semakin canggih teknologi, biasanya kecepatan proses informasi pun semakin bagus, kemudian investor pun bisa lebih cepat gitu apa namanya bereaksi. Misal contoh investasi di luar saham. Di samping Nusa Putra misalnya dari jauh-jauh hari kan sudah tahu gitu ya, gerbang tol Bocimi Seksi 2 itu kan akan pintu tolnya akan keluar di samping Nusa Putra kan. Misalnya ada orang karena ada informasi tersebut ya kan, misalnya wah bakal ada pintu tol nih, saya akan beli tanah di sekitaran pintu tol tersebut gitu ya. Pasti nanti kalau pintu tolnya sudah jadi gitu, harganya akan naik atau berbisnis di situ akan bagus prospeknya gitu. Nah itu juga kan salah satu dari kecepatan proses informasi gitu ya. Ada info akan keluar tolnya di situ gitu ya. Terus investor apa namanya bereaksi cepat gitu, langsung beli tanah di sekitarannya gitu. Wah, moga-moga juga beli tanah di sini kena gusuran tol nanti cuan gitu. Nah, itu juga salah satu apa namanya kecepatan proses informasi gitu ya. Jadi sekarang tuh hitungan detik jadinya, nggak kayak dulu gitu ya sebelum ada teknologi kita tahu informasi itu lama gitu. Atau butuh informan, informan tuh yaitu orang yang memberikan informasi ya butuh informan untuk memberikan informasi gitu. Dulu tuh informasi itu sangat mahal dulu tuh ya. Orang tuh belum tahu belum tentu tahu di situ tuh ada proyek apa gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan informasi, sebelum ada proyek di situ tuh orang udah tahu gitu. Oh, nanti seksi 2-nya akan dilanjutkan ke kota Sukabuminya tolnya. Gitu. Nah, orang kan udah pada tahu juga. Kalau dulu kan nggak tahu gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Nah, kemudian di dalam risiko juga ada tipe-tipe risiko di sini. Ada risiko murni atau pure risk, ya. Contohnya risiko kecelakaan, kebakaran, kebanjiran. Risiko murni itu apa?
kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada gitu ya. Ada nggak sih risiko kecelakaan potensi untung gitu? Kan ada ya, ya kecelakaan ya rugi gitu, kebakaran ya rugi gitu, nggak ada. Alhamdulillah kebakaran, alhamdulillah kebanjiran gitu ya, nggak ada ya. Nah, berbeda halnya dengan risiko spekulatif atau speculative risk. Nah, bedanya apa sih dengan risiko murni ini? Yaitu risiko di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan, tetapi seringkali juga tidak dapat menghindari kerugian. Contohnya apa? Potensi keuntungan dan kerugian terdapat dalam risiko ini. Nah, ini dinamakan spekulatif gitu ya. Misal contoh, dalam usaha bisnis kita mengharapkan keuntungan gitu ya, tetapi kadangkala mengalami kerugian juga. Contohnya misalnya dalam hal lain jual beli saham gitu ya. Kalau kita kan di dalam investasi jual beli saham gitu ya, pasti dong kita mengalami keuntungan. Mengharapkan keuntungan gitu ya. Walaupun di sana ada risiko kerugian. Tapi kan kadang-kala misalnya kalau dalam dunia bisnis ya, dagang itu kan ada kalanya kita untung, ada juga kita rugi. Nah, saham juga sama. Ada kalanya kita beli saham untung, ada kalanya kita beli saham juga rugi. Gitu ya. Itu yang dinamakan risiko spekulatif gitu ya. Kita masih bisa merasakan keuntungan di kala terjadinya kerugian gitu ya. Misalnya contoh, kita beli saham dulu pernah untung 100 juta gitu ya di periode yang sama gitu. Kemudian gitu ya, kita beli lagi gitu ya. Tapi di pembelian yang kedua bukannya untung malah rugi 80 juta gitu ya. Tapi kan kalau dibandingkan dengan keuntungannya gitu ya, 100 dikurang 80 gitu ya. Kita kan masih untung 20 juta gitu ya, walaupun mengalami kerugian gitu ya. Masih ada potensi keuntungan di sana kalau misalnya risiko spekulatif. Tapi kalau risiko murni, kita tidak memiliki tidak memiliki potensi keuntungan. Nah, misalnya gimana? Ada asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran gitu ya. Misalkan ada juga kan asuransi kecelakaan, kalau misalnya mobilnya nabrak, ditanggung asuransi. Itu kan ditanggung asuransi. Nah, kita kan nggak untung di situ. Asuransi juga kan hanya memperbaiki apa yang rusak gitu. Kita nggak untung gitu. Di situ juga asuransi juga memperbaiki sesuai dengan kerusakannya gitu. Nggak kita asuransi misalnya kecelakaan mobil baret sedikit diganti dengan mobil yang baru gitu. Kan nggak gitu. Itu yang namanya risiko murni. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman terkait tipe-tipe risiko? Nah, dari tipe-tipe risiko atau kategori risiko tersebut terbagi lagi ya. Nah, yang tadi sudah kita bahas ada risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni terbagi lagi ada statis, ada risiko dinamis. Risiko spekulatif juga terbagi lagi ada statis, ada dinamis gitu ya. Kemudian statis ada objektif, ada subjektif, dinamis juga ada subjektif dan objektif gitu ya. Ini kategori risiko. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini adalah kategori risiko statis, yaitu risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Karakteristik risiko ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai risiko terkena petir, sebelumnya kan kondisi alamnya harus hujan dulu gitu ya. Kita kan belum pernah dengar atau belum pernah kejadian gitu ya. Di siang bolong nggak ada hujan gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang terkena petir gitu kan. Itu kan mustahil gitu ya. Tapi kalau misalnya sedang hujan, apalagi badai gitu ya, pasti ada misalnya risiko terkena petirnya ada gitu ya. Makanya kondisi keseimbangan tertentu gitu ya terjadi ketika hujan gitu ya risiko itu. Misalnya risiko terkena petir tadi kan, risiko terkena petir itu akan terjadi jikalau hujan gitu ya. Kalau misalnya yang nggak hujan ya nggak ada risiko terkena petir. Makanya di sini ada kondisi tertentu ya. Itu namanya statis.
Kalau dinamis, yaitu risiko yang muncul dari perubahan kondisi tertentu. Contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, munculnya risiko baru. Misalkan, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum atau legal risk akan muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum. Gitu ya. Nah, misalnya kan sekarang tuh banyak masyarakat di Indonesia yang terdidik secara formal. Kalau dulu kan yang kuliah tuh kan bisa dihitung dengan jari ya. Tapi kan sekarang dari semua kalangan bisa berkuliah. Dulu kan hanya orang yang kalangan menengah atas saja yang bisa kuliah gitu ya. Karena biaya kuliah yang sangat tinggi atau mahal gitu atau biaya pendidikan yang sangat mahal. Tapi kan sekarang masyarakat kalangan menengah bawah pun bisa merasakan pendidikan formal gitu ya. Maka dari itu di sini akan makin sadar akan hak-haknya gitu ya. Kalau dulu kan nggak tahu ya, karena tidak terdidik secara formal kan gitu ya. Dulu tuh nggak ada gugatan-gugatan gitu kan. Sekarang tuh kan masyarakat berani menggugat pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu ya. Kalau pernah ada kan yang kecelakaan gitu ya, karena jalan bolong. Nah, pemerintah kan bisa digugat gitu ya. Terjadi kecelakaan akibat kelalaian pemerintah tidak memperbaiki jalan yang bolong. Nah, dulu kan nggak ada masyarakat berani menggugat pemerintah gitu. Karena mereka sudah terdidik secara formal, pemahaman hukumnya juga sudah bagus, ternyata ada undang-undang, masyarakat pun bisa menggugat pemerintah apabila pemerintah melakukan kesalahan. Nah, selain itu juga misalnya risiko ketergantungan, misalnya. Jujur, kalau saya pribadi sudah ketergantungan yang namanya aplikasi online ojek online, ya. Karena dulu eh, karena pengguna baru ya dimanjakan dengan berbagai diskon, bonus gitu ya. Jadi terkesannya murah gitu ya. Setelah saya ketergantungan, diskon bonus itu udah mulai hilang tuh. Jadi mahal sebenarnya. Nah, itu kan resiko ketergantungan jadinya. Sudah ketergantungan dengan transportasi online, akan tetapi setelah ketergantungan malah harganya dinaikkan. Nah, makanya risiko dinamis itu eh, muncul akibat perubahan teknologi, misalnya. Sekarang juga kan misalnya pasar-pasar offline, misalnya kayak Tanah Abang, kemudian pasar-pasar misalnya di Jakarta gitu atau di kota-kota besar sekarang kan sudah mulai sepi kan. Akibat apa? Akibat perubahan teknologi yang sekarang lebih ke arah belanja online. Dulu kan orang mau butuh apapun pasti larinya atau perginya ke pasar gitu. Kalau sekarang kan enggak, tinggal lihat di HP, klik di HP, ya, barangnya datang, barangnya dikirim gitu ya. Nah, imbasnya apa? Risikonya apa? Risikonya adalah para pedagang offline atau pasar-pasar konvensional gitu ya. Pasar konvensional ya kita notabene-nya kayak Tanah Abang itu kan pasar konvensional gitu, bukan pasar online. Nah, akan musnah misalnya ke depannya gitu ya. Karena memang orang sekarang sudah habitnya atau kebiasaannya adalah belanja online gitu. Makanya ke depannya risiko pasar konvensional akan tidak ada lagi. Contohnya apa? Dulu kita ketergantungan dengan yang namanya apa telepon telepon kabel ya. Dulu kan belum ada HP gitu ya. Tapi dengan perubahan teknologi gitu ya, telepon rumah tuh sekarang udah nggak ada gitu ya. Saya juga dulu almarhum orang tua saya punya telepon rumah gitu, telepon kabel gitu ya. Dan nggak bisa ngirim ngirim WA atau SMS gitu ya, hanya telepon saja gitu. Perubahan teknologi, HP semakin canggih gitu ya, risikonya apa? Risikonya telepon kabel sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu contoh risiko statis dan dinamis. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Terkait risiko-risiko yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, sebetulnya di setiap instansi atau di setiap perusahaan pasti ada yang namanya risiko ya. Bentar.
Nah, misalnya di sini kita lihat contoh-contoh risiko murni. Nah, kita langsung aja ke contoh risiko murni. Di sini risiko murni ada beberapa definisi dan ilustrasi. Misalnya risiko murni aset fisik. Definisinya risiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk atau rugi pada aset fisik organisasi. Contohnya apa? Kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan. Risiko murni itu tadi apa? Risiko yang hanya terdapat kerugian, tidak ada potensi keuntungan di sana. Nah, kalau ada potensi keuntungan namanya adalah risiko spekulatif ya. Kalau risiko murni ya benar-benar kerugian gitu ya, murni kerugian gitu ya. Kita nggak diuntungkan sama sekali karena terjadinya hal tersebut gitu ya. Kayak kebakaran gitu ya, kita nggak diuntungkan apapun gitu. Nah, kemudian ada risiko karyawan. Risiko karena karyawan organisasi yang mengalami peristiwa kerugian. Contohnya kecelakaan kerja gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan manufaktur gitu ya, di pabrik misalnya terjadi kecelakaan kerja, tangan karyawan terjepit mesin produksi misalnya. Itu kan harus diobati gitu ya. Apalagi kalau misalnya diobatinya harus diamputasi pula gitu. Itu kan tanggungan perusahaan sepenuhnya gitu ya. Sampai si karyawan itu sembuh gitu ya. Dan setelah sembuh pun kalau misalnya tidak bisa bekerja seperti normalnya lagi gitu ya, perusahaan juga harus bertanggung jawab gitu ya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya. Jadi apa namanya? Tidak ada keuntungan misalnya jika karyawan mengalami kecelakaan kerja gitu ya. Kemudian ada risiko legal, yaitu risiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan, dokumentasi yang tidak benar. Misalnya contoh, terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan gitu ya. Nah, sekarang kan banyak tuh ya yang lagi viral gitu. Apa namanya? Mandala Soji yang sudah booking hotel gitu ya 3 hari, tapi baru sehari eh, digunakan gitu ya, barang-barangnya sudah dikeluarkan gitu. Terus merasa tidak nyaman gitu karena sudah booking 3 hari, tapi barang-barangnya malah dikeluarkan gitu. Dia merasa malu dan merasa malu katanya. Nah, terus digugat kan sekarang. Nah, itu juga kan risiko legal gitu. Pihak yang partner kita gitu ya menuntut ganti rugi gitu ya akibat bukan ya perselisihan bukan kelayan ya. Saya juga tidak tahu mana yang salah mana yang benar, apakah yang benar pihak hotelnya ataukah Mandala Soginya gitu. Tapi kan di situ terjadi perselisihan, yaitu risiko legal. Tidak ada yang diuntungkan di perselisihan eh, legal tersebut gitu ya, karena menuntut ganti rugi gitu ya. Misalnya kalian dagang makanan gitu ya. Tiba-tiba misalnya eh, customer kalian keracunan makanan gitu. Terus kalian dituntut gitu kan ada juga yang kayak seperti itu gitu ya. Wah nih saya keracunan makanan gara-gara beli makanan dari kamu harus tanggung jawab gitu. Itu kan perselisihan gitu. Nah, ada yang tanyakan nggak terkait dengan contoh dari risiko murni sebelum kita masuk ke risiko spekulatif di sini. Nah, kalau risiko spekulatif tadi kan di samping kita mengalami potensi kerugian di situ, tapi kita juga memiliki potensi keuntungan jika menghadapi risiko spekulatif ya. Nah, kemudian eh, risiko spekulatif ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional. Contoh misalnya tipe risiko di sini adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko apa namanya yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Misalnya harga pasar saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami perusahaan. Siapa ya? Sebentar ya.
teman kalian ada yang nggak punya ini, nggak punya kuota untuk Zoom kelas F dua, boy. Izin konfirmasi tidak ikut Zoom karena saya tidak punya kuota. Waduh, susah juga tuh kalau kayak gitu ya. Kalau nggak punya kuota ya bukan alasan gak mengikuti perkuliahan ya. Ya maksudnya ke kampus gitu. Kan ada wifi gratis ya. Jadi ada usahanya gitu sedikit. Jadi jangan pasrah gitu ya. Jadi nggak ada kuota terus beralasan tidak masuk gitu. Nah itu gimana ya, terlepas misalnya ini ya, saya takutnya bukannya suzon gitu. Untuk scroll TikTok, main Instagram, main Mobile Legend gitu ada kuota, tapi pas giliran kuliah nggak ada kuota gitu. Saya memang terkenal lama ya kalau mengajar gitu ya, karena saya ingin menyampaikan materi itu dengan utuh sebetulnya, nggak sepotong-sepotong atau sepenggal-sepenggal gitu ya. Jadi biasanya lama dan menyedot kuota gitu tentunya. Tapi saya sendiri pribadi gitu ya, 50 ini juga saya pakai HP ya, bukan wifi, maksudnya kuota HP gitu ya, bukan wifi rumah gitu. 80.000 tuh cukup untuk 1 bulan malah lebih gitu ya. Itu tuh 80.000 tuh karena provider saya Tri gitu ya, bisa 60 gigabyte gitu. 80.000 tuh. Malah lebih ada sisanya gitu. Nah, kalau kalian juga hendaknya gitu ya, kalau misalnya sering main game atau lihat YouTube atau apa yang menyedot kuota gitu ya, hendaknya ya lebih dikurangi supaya ada kuota untuk perkuliahan. Ya. Oke, kalau misalnya betul-betul tidak ada gitu ya ke kampus gitu ya atau ke tempat-tempat yang punya WiFi gratis gitu ya, kan banyak spot-spot WiFi gratis gitu ya atau ke kampus lah gitu. Jadi bukan alasan nggak mengikuti perkuliahan gitu, nggak ada kuota gitu. Ya. Saya juga mohon maaf kalau misalnya perkuliahan saya juga suka lama gitu ya. Karena memang saya pengen utuh gitu ya, apa namanya, menyampaikan materinya. Bisa saja sih saya cuman 30 menit atau 40 menit selesai gitu, sisanya kalian kuis atau kerjakan tugas gitu kan. Tapi kan saya ngerasa nggak enak gitu, tanggung jawab moral saya sebagai dosen kayak apa ya, kayak merasa berdosa aja gitu, nggak utuh menyampaikannya gitu kan. Padahal kan kalau saya menyampaikannya utuh ataupun tidak utuh gitu ya tidak berpengaruh ke gaji saya gitu, gaji saya tetap segitu-segitu saja, honor saya mengajar ya tetap segitu-segitu saja sebetulnya. Atau lebih fatalnya juga, saya tidak mengajar pun gitu saya masih tetap digaji gitu ya, kalau kalau ingin lebih ininya ya, toh saya menyampaikan materi atau tidak gitu sebetulnya tidak jadi masalah gitu. Kan ada juga yang mungkin dosen dari 14 kali pertemuan tuh hanya ada 6 kali gitu ya. Kemudian misalnya 6 kali pertemuan itu karena materinya dipadatkan gitu ya. Nah kalau saya misalnya bisa saja juga seperti itu gitu. Tapi kalau saya beranggapan, berpendapat seperti itu, malah jadi penyampaian materinya itu tidak utuh, tidak apa ya namanya, tidak lengkap, gitu, tidak komprehensif. Gitu. Ya tapi kembali lagi ke kalian gitu ya. Kalau misalnya tidak ada kuota terus menjadi alasan tidak berkuliah, ya silahkan gitu ya. Karena saya pun untuk kehadiran pun tidak terlalu concern gitu ya. Toh di dalam bobot penilaian juga hanya 10% gitu ya. Tapi kan kadang eh, kalian juga kan meminta keringanan misalnya, Pak bisa nggak ditambah karena saya sering masuk gitu. Nah itu juga kan bisa jadi bahan pertimbangan kalau misalnya kalian masuk juga gitu. Makanya kan kalau di agama saya di Islam kan Allah tuh tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu sendiri tidak melakukan perubahan gitu ya. Kalau kalian yang nggak ada usaha gitu ya, ya gimana mau merubah nasib gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke materi.
Selain risiko pasar, ada juga risiko kredit. Misalnya di sini risiko karena counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Nah, counterparty itu apa? Misalnya krediturnya. Kreditur tidak mampu membayar lagi gitu ya. Bukan telat membayar cicilan ya. Kalau telat membayar cicilan masih bisa membayar denda cicilan gitu ya. Tapi kalau misalnya benar-benar gagal bayar, nggak mampu gitu ya, apa namanya, itu yang dinamakan risiko kredit gitu ya. Yaitu debitur tidak membayar cicilan bunga dan pokok pinjamannya gitu ya. Oke, kemudian apa namanya, kita ilustrasikan misalnya di apa namanya, kita ilustrasikan walaupun bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya memberikan kredit pada seorang nasabah gitu ya. Secara kan kalau bank memberikan kredit ke nasabah tuh kan ada 5C ya. Ada kolateral, capacity, kemudian karakter, kapital ya. Nah, misalnya sudah memenuhi 5C itu. Akan tetapi kan di perjalanannya nggak tahu gitu ya. Walaupun sudah memenuhi 5C, akan tetapi masih bisa gagal bayar gitu ya. Nah, gagal bayar ini kan sangat apa ya namanya, sangat riskan sekali gitu ya untuk keuntungan perusahaan gitu ya. Kalau misalnya si krediturnya itu kreditur kakap misalnya ya, kreditur kakap tuh misalnya eh, setengah dari kredit yang disalurkan itu adalah disalurkan ke perusahaan tersebut gitu ya. Terus gagal bayar, ya pasti bank tersebut akan bangkrut gitu ya. Misal contoh kasus Bank Senturi dulu kan. Nah, sebagian kreditnya dialokasikan ke beberapa perusahaan besar dengan nilai kredit yang besar. Nah, kemudian perusahaan tersebut gagal bayar. Ya dampaknya apa? Dampaknya adalah bank tersebut apa namanya, bangkrut gitu ya. Di apa namanya, di karena sebagian dari uangnya gitu ya disalurkan ke perusahaan tersebut gitu. Nah, kemudian selain risiko kredit juga ada yang namanya risiko likuiditas di sini, yaitu risiko tidak bisa memenuhi kebutuhan kas. Perusahaan tidak memiliki dana kas untuk memenuhi kewajibannya. Nah, misalnya apa? Ada bank yang misalnya tidak, uang kasnya itu sedikit gitu ya. Terus ada nasabah yang ingin mengambil uang dalam jumlah besar gitu ya. Misalnya sisa kasnya hanya 100 juta. Tiba-tiba ada nasabah tabungan ingin mengambil uangnya sebesar 200 juta. Kan kasnya nggak cukup ya. Nah, kenapa bank bisa kekurangan kas tersebut? Dikarenakan kan uang tabungan dari nasabah itu kok disalurkan sebagai kredit kan ke masyarakat gitu ya. Kemudian kan masyarakat mengembalikan dalam bentuk cicilan dan bunga kan. Nah, tiba-tiba ada suatu bank gitu ya yang nasabah tabungannya itu sumbangsihnya adalah 50% dari total tabungan bank tersebut gitu ya. Tiba-tiba ditarik semua uangnya. Nah, sedangkan uang dari nasabah tersebut sedang dipinjamkan dulu ke masyarakat gitu ya. Nah, pas mau ditarik semuanya itu kan nggak punya kas si banknya. Makanya kan kalau kita sering dengar di berita gitu ya, bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas gitu ya. Karena banyak dari nasabahnya yang mengambil uang gitu ya, uang tabungannya, tapi cadangan kas di bank tersebut tidak cukup untuk memenuhinya. Nah, biasanya kalau seperti ini, Bank Indonesia eh, memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kan kalau dulu seringnya.
Nah, dulu kan ada kasus BLBI Bank Senturi itu. Nah, BLBI Bank Senturi juga sama gitu ya. Bank Senturi kesulitan memenuhi kasnya gitu ya, karena banyak nasabahnya yang mengambil uang gitu ya. Nah, terus dibantu malah jadi skandal sekarang. Nah, kemudian risiko operasional, yaitu risiko kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian. Contohnya mesin produksi macet sehingga produksi terhambat. Nah, misalnya mesin produksinya rusak gitu ya. Jadi akibatnya tidak bisa berproduksi sehingga pada periode tersebut tidak ada produk yang dijual. Atau contohnya kalian menjual gorengan gitu ya, menjual makanan gitu. Akan tetapi kalian hanya punya satu kompor gitu ya. Terus pas mau kalian gunakan ternyata rusak gitu ya. Ya terpaksa gitu hari ini atau besok kalian nggak bisa berjualan karena kompornya rusak gitu. Nah itu salah satu contoh dari risiko operasional. Nah itu adalah contoh dari risiko murni dengan tipe-tipe risikonya, kemudian juga risiko spekulatif dengan tipe-tipe risikonya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Nah, untuk identifikasi resiko, evaluasi pengukuran resiko, pengelolaan resiko, nanti kita bahas di pertemuan keempat, kelima, dan seterusnya ya. Kita bahas lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk proses manajemen risiko ini. Kita bahas sekarang adalah jenis-jenis risiko di dalam manajemen risiko. Ya, nah ini identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengelolaan risiko nanti akan kita bahas di eh, pertemuan-pertemuan selanjutnya, gitu ya. Nah, di sini ada tugas, ya. Tadi kan ada yang bertanya, Pak, kelas M belum diabsen, kelas H belum diabsen, ya, karena memang untuk apa namanya jadwalnya itu kan di hari Jumat. Sekarang Pak, kita kan perkuliahannya dimajukan jadi hari Rabu sesuai dengan jadwal kelas F kan. Nah, kelas F memang hari Rabu gitu, makanya bisa absen tadi. Nah, untuk kelas M dan kelas H karena jadwalnya belum dimulai, jadi belum bisa melakukan presensi absensi gitu ya. Nah, untuk absensinya saya nilai dari yang mengumpulkan tugas sampai latihan soal lah ini ya, bukan tugas. Kalau tugas tuh ada yang ada di Edling ya. Kalau ini latihan soal di setiap sesinya, nah, yang harus selesai pada hari itu juga gitu. Jadi bukan PR gitu ya. Nah, kalau untuk diseragamkan saja lah. Nanti kalau untuk kelas reguler harus selesai jam 6, nanti kelas M bilang banyak yang belum selesai bekerja, misalnya belum pulang dan lain sebagainya. Jadi saya seragamkan saja sampai jam 00 pada hari ini ya. Jadi bukan PR atau tugas, tapi latihan soal ini yang harus selesai pada eh, hari ini gitu ya. Seperti biasa, dikirimkan ke alamat email yang kemarin kalian kirimkan gitu ya. Untuk ini ya alamat emailnya ya. Formatnya bisa Word, bisa tulis tangan, bisa PDF. Jadi terserah kalian formatnya mau seperti apa. Dan jangan lupa dikirimkannya ada deadline-nya dan ini bukan tugas tapi latihan soal. Jadi harus dikirimkan pada hari ini juga. Dan untuk tugas, seperti biasa kalian hanya minimal mengerjakan 5 dari 14 tugas yang saya berikan. Gitu ya. Ini bisa di capture oleh, bukan di capture, di materi juga ada gitu. Jadi bisa lihat di materi saja untuk latihan soalnya. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Halo, jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas Jelas, ya? Pak. Jelas. Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, berarti pertemuan hari ini kita cukupkan sampai ketemu minggu depan di jam dan hari yang sama, di hari Rabu jam 15.30 sore gitu ya. Baik,
Saya akhiri perkuliahan sore hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.